Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang pada saat ini telah bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat atas karunia rahmat nikmatnya Allah yang begitu selalu dicurahkan kepada setiap hambanya. Mudah-mudahan atas pertemuan ini Bapak Ibu, atas niatan kita semua dicatat oleh Allah menjadi amal yang hasanah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang tercinta, di dalam suasana keadaan dalam suatu penempuan yang sangat jauh, seandainya kita berjalan ini penuh dengan jurang-jurang yang sangat dalam, bila suatu pendakian pun sangat tinggi, itulah yang harus kita hadapi dan itulah yang harus kita jalani atau kita lalui. Mungkin di dalam perjalanan kita ini semua kadangkala ada menemukan suatu yang lebih baik ataupun kadangkala yang lebih buruk, di mana setiap perjalanan seperti jalannya sepeda motor. Kadangkala di jalan raya itu menemukan jalan yang sangat enak, juga ada jalan yang berliku-liku, juga ada jalan yang naik dan turun. Itulah perjalanan waktu. Benar apa yang disodorkan oleh Allah, wal asri, demi waktu. Allah telah bersumpah dalam waktu itu, demi masa perjalanan untuk hambanya umatnya ini. Maka pandai-pandailah di antara kita untuk mengiringi dari perjalanan waktu ini, biar kita tak tercatat sebagai innal insana lafi khusrin, tidak termasuk bagi orang-orang yang rugi. Haruslah kita memahami kenapa kita sebegitu jadi orang yang rugi. Mungkin kita belum paham ataupun kita pura-pura tidak paham. Karena apa? Jelas juga ada dalam siklusnya perjalanan ini. Kalau kita kaji, kita gali dan kita renungi ataupun kita tafakuri, perjalanan jasmania atau rohanianya ini tidak bisa terpisahkan. Ternyata dua-duanya seiring, seperti
dalam ilmu syariah dan ilmu hakikat. Ini tak bisa terpisahkan. Bila salah satu aja, ini termasuk belum sampai kepada yang sebenarnya. Seperti kita dulu diciptakan di alam arwah, sekarang ada di alam dunia. Nah, ini jadi seiring sejalan dengan apa yang menjadi kodrat irodat kita semua yang telah di dalam kekuasaan Allah. Maka di situ kita bisa, manakala kita menarik dari sisi lain dan sisi yang lainnya, jelas di antara kita kadangkala ada yang terjerumus dengan jurang kesesatan, dan ada yang telah tertarik di dalam jalan hidayah. Ulaika alladzina istarau dhalalata bil huda. Perbedaan di antara hamba-hamba Allah mana yang mendapatkan suatu petunjuk dan dalam jalan kesesatan, itu terpulang di dalam diri kita, bagaimana kita memilihnya. Seperti telah disodorkan di dalam kehidupan dunia ini, bagaimana kita telah mungkin mengintrospeksi diri terlebih dahulu sebelum kita cara suhud pandangnya kepada yang lain. Yang sering kita lihat perbedaannya, ada kalimat mana yang mengikuti dalam dia mengucapkan qaulu rabbunallah dan qaulu rabbun nafsi. Ada dua di antara kalimat ini, kriterianya orang yang bagaimana. Yang satu dia mengatakan bahwa Rabb Allah adalah sebagai panutan, sebagai sesembahannya, dan keduanya adalah nafsu yang juga sebagai panutan atau sesembahannya. Maka dari inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekiranya kita bisa menggali dan coba ditanyakan kepada diri sendiri, apakah saya terletak di dalam posisi yang mana? Kalau di dalam pandangan orang lain tidak akan tahu, tapi diri kita lah yang akan tahu apa yang telah kita gapai, apa yang kita maksud, dan apa yang kita tuju. Itu pasti. Karena apa? Jelas perbedaannya itu bisa kita lihat di dalam arena dunia ini, mana yang mengikuti akan langkah-langkah dalam dia mengabdi kepada nafsunya atau hawa nafsunya, dan mana yang dia mengabdi kepada Tuhannya. Telah diterangkan juga oleh Allah dengan kalamnya, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Jelas bagaimana ciri tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nah, di sini kalau kita amati, dalam kita tarik keterangan tadi, ayat tadi, yaitu bagi orang yang senantiasa menunggangi hawa nafsunya, pasti dia mengabaikan
atau tak ingin untuk mengenali akan Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebagai yang maha mencipta. Kenapa demikian Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian yang dihormati Allah? Karena terlalu tenggelam dalam lautan gemerlapnya dunia atau akyar-akyar yang menjadi dinding-dinding diri kita dengan fenomena yang begitu tampak dilihat oleh mata. Inilah yang kadangkala di indera kita telah diletakkan hawa, dorongan keinginan yang menyeret nafsu kita, akhirnya menjadi raja di situ. Nah, ini bukti kalau kita umpama mencintai salah satu apa yang menjadi kegemaran kita, pasti kita tidak peduli waktu, situasi, dan kondisi apapun, pasti kita akan untuk membuktikannya atau tetap bersikukuh dengan kekuatan, keinginan, dorongan itu demi apa yang dicintai. Ini jelas kita banyak melihat, pun kita sendiri juga pernah mengalami seperti itu di kala masa muda, begitu sama mungkin sama bapak, ibu, dan saudara-saudara. Dan inilah pengkajian saat ini, bagaimana kita merealisasikan diri kita untuk kita bisa terlepas dari belenggu-belenggu nafsia kita. Kalau masih ada yang dicintai selain Allah, pasti kita terjerumus akan yang terbayang, umpamanya di dalam sholat kita, di dalam zikir kita, pasti itu masuk ke ruang-ruang yang secara batiniah. Inilah tidak bisa menambah kekhusyukan diri kita dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyaknya tenggelam diri kita sampai kita kadang kala lupa apa yang dikerjakan pasti akan ada pertanggungan jawab di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah jelas. Akhirnya kalau kita terseret oleh keinginan, kedorongan hawa nafsu yang kuat, tak menutup kemungkinan kita bisa melakukan hal yang sekecil apapun. Karena dengan adanya itulah kita jarang sekali bersandar kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita bersandar kepada Allah, di mana di masa itu, di dalam aktivitas kita, insya Allah kita akan terjaga dari hal-hal yang mungkin menjerumuskan diri kita ke lembah suatu kemaksiatan. Bapak Ibu, inilah bagaimana kalau kita masih tenggelam di situ. Tidakkah sudah jelas dipaparkan dan disodorkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masalah dalam kehidupan ini telah tertuang, innamal hayatud dunya laibun walahu. Nah, ini Allah pun telah memberikan atau menginformasikan kepada kita semua sebagai hamba-hamba Allah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah suatu permainan dan senda gurun. Bagaimana kita menganggap sebagai permainan? Tidakkah kita sadar dan menyadari bahwa apa yang kita ibaratkan, suatu contoh seperti kita pergi jauh
di mana yang sebelum kita berangkat istilahnya kita keluar kota, seakan-akan fenomena itu masuk ke dalam pandangan kita, tapi selepas kita sampai depan dan kita kembali, tak mungkin hanya bisa menceritakan. Sedangkan apa yang kita mungkin miliki saat ini seakan-akan semuanya menjadi tumpuan yang bisa membawa kita di dalam jalan keselamatan kita, tapi nyatanya tidak, banyak malah menjadikan petaka kita. Disinilah Bapak Ibu yang terhormat, kalau kita benar-benar menggali dalam perjalanan hidup ini, bukannya kita lepas dari dunia, tidak. Dunia adalah sebagai fasilitas dan fasilitator atau jembatan kita. Selama kita masih menduduki ini adalah sebagai thoriqohnya atau jalannya menuju kepada Allah. Tapi kalau kita tenggelam di makom takholi ini, yang terjerumus di dalam masalah nafsiyah ini, maka mungkinkah kita bisa naik menuju kembali kepada tahapan yang kedua di makom tahal? Sangat sulit, karena dengan bersihnya pola pikir kita, niat hati kita, karena yang menghalangi diri kita, terdinding diri kita tidak mengetahui kepada Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita banyak dinding tutup yang ada di diri kita karena terlalu banyak hubud dunia. Nah, ini sebabnya bukan kita istilahnya tidak boleh agama tidak melarang, tapi jangan sampai hati yang dalam ini, jiwa kita ini terseret hanya memikirkan itu dan itu dan itu. Ingat, di saat kita dan saat kita terjadi suatu nikmat Allah yang diturunkan atau yang diberikan kepada kita, contoh sakit, bagaimana? Apakah hati kita tidak merasa resah? Pasti. Bagaimana kita mondar-mandir ke sana, selalu mencari cara berikhtiar dan usaha demi kembalinya kesehatan ini, itu hanya sebagai lantaran. Tapi pada hakikatnya Allah lah jua yang bisa menyembuhkannya. Dan ini kita merasa di saat itu kita selalu merintih, selalu mendekat, seakan-akan Allah Rabbi dekat dengan hati rasa kita. Dikala kita diberikan salah satu bentuk nikmat Allah yang berupa yang manakala badan atau jasmani kita terasa sakit, di situ kita seakan-akan dunia tiada artinya karena kesehatan yang diinginkannya. Tapi sebaliknya, bila kita sudah diberikan secara kemudahan oleh Allah, kelonggaran oleh Allah, ternyata kita lari lagi mencari Tuhan lain, yaitu mengikuti hawa nafsunya kembali. Inilah konteksnya Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita bisa berbagi. Mudah-mudahan di dalam pertemuan ini kita benar-benar dibimbing oleh Allah di dalam jiwa kita. Jangan sampai kita ini terlalu dalam. Ingat, sampai di mana pada dasarnya yang sesungguhnya, mungkinkah dunia ini yang meninggalkan kita, atau kita nantinya yang meninggalkan dunia? Ingat,
Di situ pun kita ada pertanggungan jawab yang sangat luas. Kalau mulai di saat ini kita tidak bisa merenungi akan diri kita, bagaimana kita akan tahu jalan pulang kepadanya? Maka Bapak Ibu, saudara-saudaraku mungkin yang di luar sana juga punya pola pikir secara menganalisa bagaimana kehidupan ini, pagi sampai malam, malam sampai pagi. Yang kita butuhkan memang tidak salah, kita memerlukan adalah untuk kebutuhan jasmani kita atau kebutuhan yang lain. Tapi ini berhenti masalah di dunia aja, yang hanya bisa sampai kepada Allah kalau kita benar-benar mengikuti akan perintah-perintah Allah dan menjauhi akan larangan-larangan Allah. Insya Allah di situ kita akan tertuntun secara dohiriyah dan batiniyah. Kata Allah sudah jelas, bila engkau selalu ingat akan kepadaku, aku pun akan selalu ingat kepadamu. Sebaliknya, bila engkau berpaling daripadaku, aku pun ikut berpaling kepadamu. Maka disitulah Bapak Ibu betapa kehidupan ini penuh liku-liku kalau kita sendiri tidak menyadari. Bahasa dalam pengajian di sini kita berbagi, mudah-mudahan bisa diterima oleh di kalangan ramai, karena kita mengajak bukan dalam arti saya maaf seorang yang suci, tidak. Saya pun mengakui kedoifan, mengakui kekotoran, mengakui kekurangan, dan dari inilah makanya saya bangkit dengan naluri jiwa yang mungkin sudah bertahun-tahun tenggelam di dalam lembah yang penuh dengan duri. Inilah jalan mungkin kami mengajak saudara-saudaraku untuk kembali kepada jalan tuntunan Allah dalam agama Allah yang sesuai dengan apa risalah Rasulullah. Lepaskanlah semua makhluk yang ada di dalam jiwa kita. Ingat, karena datangnya maut bukan menurut pola pikir kita, bukan menurut dalam pandangan kita. Dari itu kita kembalikan kepada Allah, karena Allah yang memegang jiwa kita. Terus bagaimana kalau kita ini hanya tenggelam di lautan yang penuh menjadikan kebingungan di dalam perjalanan ini, sedangkan semuanya adalah fana, semuanya akan lebur, semuanya akan rusak. Dan kita kembali menyadari bukan dunia ini yang akan meninggalkan kita, tapi kitalah akan meninggalkan dunia ini. Makanya kalau ingin menerjemahkan kehidupan ini, harus kita lepas satu di dalam diri kita, sebagai kalau cinta kepada selain Allah itu termasuk kita masih dalam kategori kesengsaraan jiwa. Karena kita asalnya dari Allah, maka kembali kepada Allah. Bukan karena kita banyaknya suatu amalia ataupun, tapi kejernihan hati, kebersihan jiwa kita. Kalau kita sudah mentauhidkan bahwa Allah qalu rabbuna, Allah sebagai Tuhan kita, sebagai Rabb kita, sebagai panutan, sebagai sesembahan dunia akhirat, makanya yang lain lepaskan dari kita, biar kita tidak terbelenggu di dalam syahwat diri kita, nafsu kita, ataupun terpengaruh oleh syahwat dunia. Karena Rasulullah juga mengatakan dunia itu adalah penjaranya bagi orang yang beriman, dan surganya
bagi orang-orang yang tidak mempercayai di dalam dunia akhirat. Maksudnya alam akhirat. Inilah Bapak Ibu, kalau kita benar-benar dengan petunjuk Allah, ayo kita sama-sama berbagi. Mohon maaf, beribu maaf. Saya mengajak saudara-saudara bisa bergabung mungkin dengan kami dari padepokan kami. Jangan dipandang padepokan itu hanya orang-orang yang secara pandangannya orang yang tidak beragama. Salah. Tabayun aja biar paham. Ya, dikira orang padepokan orang yang hanya secara jalannya jalan kiri. Jangan berprasangka seperti itu. Tabayun. Kita tanya, kita lihat bagaimana, ya. Karena di padepokan pun dulu sebelum adanya yang lain, ingat cerita seorang guru saya adalah mengatakan, diceritakan dulu sebelum para wali datang ke Indonesia, dia membuka namanya padepokan di Hamparan Jati, yang mana sekarang jadi kota Cirebon. Itu adalah dulu sebelum ada pesantren yang ada padepokan, yaitu Hamparan Jati, yang mana di Muara Jati itu adalah Syekh Datuk Kofi, ya, yang sekarang sampai Sunan Gunung Jati itu cerita guru saya. Saya percaya itu karena sebelum ada tarbiyah pendidikan di dalam suatu kalangan yang lain, yang ada di saat itu adalah zaman masih zaman Belanda mungkin ya. Saya juga orang yang masih baru, itu cerita guru saya. Guru saya seorang ya juga mengatakan, menceritakan bahwa dengan adanya dulu belum ada waktu, yang ada adalah padepokan. Nah, kenapa sekarang semua memandang padepokan itu adalah sebelah mata, seperti orang yang tak tahu agama? Mari kita bergabung bersama Bageng, mungkin bisa bertabayun, ya, biar sama-sama, biar kita paham, jangan memandang sebelah mata. Kita sama-sama umat Allah, kita sama-sama menjalankan atas perintah Allah, dan kita selalu mengikuti akan sunnah Rasulullah, yang mana kita selalu bergabung karena kita adalah saudara. Makanya mari kita bersama-sama berbagi dalam ilmu Allah yang mungkin bisa bermanfaat, maslahah kepada diri kita pribadi dan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dilaksana. Mudah-mudahan kita selalu berpegang teguh dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an, bersatu teguh di dalam tali agama Allah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah lahir dan batin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami paparkan saat ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan saudara-saudara punya pandangan yang baik. Kalau padepokan itu jangan dipandang hanya orang-orang yang kanuragan atau orang-orang yang mistisnya jalannya keliru, yang syirik, yang munafik. Datang aja ke padepokan Budaya Luhur. Saya menerima 24 jam. Insya Allah bisa bertabayun. Bagaimana dengan santri-santrinya, padepokan Bageng akan tahu. Mari, terima kasih saudara-saudaraku. Kami mengharapkan atas saran dan masukan saudara-saudaraku untuk diri kami, untuk membina santri-santri kami, mudah-mudahan menjadi santri-santri yang berguna nusa, bangsa, dan agama, dunia dan akhirat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.